motivasi bisnis ukhrawi itu adalah semestinya adalah untuk meraih surga, bukan untuk meraih neraka. Kalau kita tidak mempergunakan dengan baik, hadiahnya neraka. Tapi kalau kita mempergunakannya dengan baik, maka akan berhadiah surga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan hingga kita bisa terus belajar dan terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat datang di podcast Nur Semesta, tempatnya ngaji risalah Nur, karya Badi'uz Zaman, Said Nursi. Jernihkan hati, cerahkan akal. Baik sahabat, saya Ma'ruf akan membersamai sahabat dalam episode kali ini. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu bisnis ukhrawi yang menguntungkan dalam perspektif Badi'uz Zaman Said Nursi yang diambil dari bukunya yaitu Nasihat Spiritual, Mengokohkan Akidah, Menggairahkan Ibadah. Tentu saja saya tidak sendiri, di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat tepat dan layak untuk membahas tema pada kali ini. Beliau adalah Bahrul Qomar Abi. Beliau merupakan salah satu pengurus Yayasan Nur Semesta, kemudian beliau juga pengkaji Risalah Nur, dan beliau juga merupakan konsultan bisnis dan investasi. Nah, oleh karena itu sangat tepat sekali untuk membahas tema kali ini. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bahrul Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maruf Abi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat. Semoga Abi juga dalam keadaan sehat. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih Abi. Bagaimana akhir-akhir ini kesibukannya ini? Lumayan banyak padat. Pertama mungkin ya profesi tadi saya ya, sebagai konsultan bisnis dan investasi, banyak mendampingi startup dan UMKM untuk scale up, mendapatkan investasi. Oh gitu ya. Dengan segala macam jasa-jasa yang saya berikan. Iya. Lalu yang kedua, kesibukan juga yang tak kalah penting adalah sedang mengejar disertasi untuk bisa segera studi, ya, untuk segera bisa lulus S3 di tahun ini, insya Allah. Amin, amin, insya Allah, mudah-mudahan. Mohon doanya. Lalu yang ketiga, juga saya lagi aktif lagi untuk olahraga bela diri. Wah, luar biasa. Sekarang saya ikut karate lagi. Jadi ini olahraga fisik ya. Dan yang berikutnya juga, yang keempat, yang tak kalah penting, yang saat ini kita lakukan adalah terus mengkaji Risalah Nur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, setiap Kamis malam selalu saya upayakan untuk datang kajian. Begitu juga ketika ada acara-acara yang sifatnya seminar, webinar, dan lain sebagainya. Dan juga kajian online ya, saya upayakan untuk selalu datang. Alhamdulillah, Risalah Nur cukup aktif, baik itu kajian offline dan online-nya ya, karena alhamdulillah kita sudah ada di berbagai macam kota. Alhamdulillah, terima kasih Abi atas kedatangannya dan kesempatannya. Yang paling penting adalah mau berbagi ilmu di podcast kita. Siap memberikan sharing, kita sama-sama belajar. Baik sahabat, sudah mendengar tadi ya, di tengah kesibukannya beliau masih bisa hadir di tengah-tengah kita. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema kita kali ini yaitu bisnis ukhrawi yang menguntungkan. Ini kata-kata bisnis tapi ada ukhrawinya. Nah, kira-kira maksudnya apa nih? Baru lebih bisnis ukhrawi ini. Baik, ya, saya berangkat dari terminologi bisnis itu sendiri ya. Bisnis itu secara terminologi artinya adalah merupakan suatu aktivitas usaha untuk menghasilkan produk atau jasa demi memperoleh nilai ekonomi atau mungkin bahasanya keuntungan. Nah. Betul. Ya. Nah, dibawa ke bahasa agama Islam ukhrawi. Jadi bisnis ukhrawi itu
merupakan suatu aktivitas, amal, ibadah, dan apapun yang kita lakukan, dengan tujuannya adalah untuk meraih keuntungan pada saat di akhirat nanti, bukan hanya pada saat di dunia ini. Berarti contohnya apa nih keuntungan-keuntungannya? Banyak sekali, Abi. Seperti contohnya kita bekerja. Kita semua, saya sebagai konsultan, itu jika diniatkan bekerja itu untuk ibadah, tentu hasilnya akan double kan. Kita akan memperoleh hasilnya di dunia melalui fee yang saya dapatkan. Kalau bahasa sekarang cuan ya? Ya, cuan gitu ya. Dan yang tak kalah penting atau yang paling penting menurut saya adalah kita juga bisa mendapatkan nanti ganjarannya di akhirat nanti. Jadi itulah bagi para pelajar juga begitu. Studi ke sekolah, kuliah, niatkanlah dengan ibadah. Bagi karyawan juga begitu, niatkanlah bekerja untuk ibadah. Begitu. Jadi semua yang sifatnya dikaitkan dengan ibadah meskipun pekerjaan duniawi itu termasuk jadi bisnis ukhrawi ya. Iya, karena akan menghasilkan benefit yang sifatnya nanti di akhirat gitu. Betul sekali. Nah, itu dimensi yang saya kira saya temukan juga di Risalah Nur ya. Dimensi itu. Nah, itulah sahabat ya. Jadi jangan anggap bahwa lelahnya sia-sia kalau dihubungkan dengan Allah gitu ya. Betul sekali. Itu ternyata double manfaatnya ya, keuntungannya gitu ya. Kalau bahasanya anak-anak dakwah sekarang, lelah menjadi lillah. Wah, subhanallah. Ya, jadikan lelahmu menjadi lillah. Oke, baik sahabat. Kita bisa tahu bahwa kalau bisnis itu kan tentu ada yang mendapatkan untung, tapi pada prosesnya juga mungkin ada juga yang buntung atau alias rugi. Nah, itu mungkin dalam bisnis ukhrawi juga sama. Betul. Ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, kira-kira keuntungan dan kerugian apa dalam bisnis ukhrawi ini? Oke, baik Abi. Sebelum saya membahas keuntungan dan kerugian, mungkin saya sedikit tarik apa yang dibahas oleh Ustadz. Bagaimana? Ya, sebelumnya saya mengapresiasi juga ini buku Nasihat Spiritual ya. Menurut saya ini sangat relevan untuk masa sekarang di tengah budaya serangan-serangan budaya Barat ya. Ini buku sangat bermanfaat sekali. Nah, ini salah satu menurut saya bisnis ukhrawi ini adalah salah satu tips dan nasihat dari Ustadz untuk kita bisa menghadapi serangan-serangan budaya materialistis dan lain sebagainya. Nah, Ustadz di dalam membahas bisnis ukhrawi ini sangat luar biasa memberikan sebuah analogi dengan cerita imajiner. Nah, jadi cerita imajiner ini kita sering temui di Risalah Nur ya. Ustadz Said Nursi, saya kira mungkin bisa puluhan atau ratusan kali ya kita membaca setiap buku itu pasti aja ada cerita imajiner ya. Dan itu salah satu metode yang tepat untuk mendekatkan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa-bahasa agama yang sulit gitu ya kepada masyarakat awam, termasuk juga saya, termasuk awam gitu ya. Nah, langsung saja mungkin kita cerita imajiner apa sih yang diceritakan oleh Ustadz. Jadi ada seorang raja di sebuah kerajaan memberikan harta bendanya termasuk lahan, ladang, senjata, dan lain sebagainya itu kepada dua rakyatnya. Rakyat ini tentu menerimanya dengan senang hati. Nah, dalam suatu keadaan yang lain, ternyata kerajaan ini berhadapan dengan kondisi perang. Nah, oleh karena itu, harta-harta yang tadi diberikan atau dititipkan amanahnya kepada masyarakat tadi, itu ingin raja beli kembali. Nah, bisa dibayangkan, sahabat Risalah Nur, apa yang sudah diberikan diamanahkan bukan diminta balik, bukan diminta secara cuma-cuma ya? Iya, tapi dibeli. Dibeli. Nah, inilah yang dalam surat At-Taubah ya ayat 111 itu ada kata-kata aku beli dan
hamba kita sebagai manusia itu untuk menjualnya. Gitu ya. Nah, analoginya adalah raja ini ingin membeli. Nah, kembali semua apa yang telah dia berikan. Dua rakyat ini mempunyai sikap yang berbeda, Abi. Rakyat yang pertama itu bersedia untuk menjual semua harta benda yang tadi diberikan oleh raja. Jadi rajanya bisa membeli. Lalu yang rakyat kedua itu ternyata tidak mau. Dengan sombong dan angkuhnya, dia mengatakan bahwa ini sudah milikku. Walaupun ini dipergunakan untuk kepentingan kerajaan atau kepentingan yang lebih luas, tetap dia tidak mau gitu ya, karena dia sudah merasa menguasai, telah menuruti hawa nafsunya. Padahal kondisi lagi genting gitu ya. Kondisi lagi genting, lagi perang gitu. Nah, akibatnya apa? Ketika seorang rakyat yang pertama sudah menjual dan raja mempergunakannya dan ternyata berhasil memenangkannya, rakyat yang pertama ini hidupnya dalam keadaan yang senang, bahagia, menikmati, walaupun dia mungkin hartanya sudah dibeli oleh raja kan. Nah, karena apa? Karena dia memang diangkat oleh raja itu untuk masuk ke dalam istana. Nah, jadi itu suatu hal yang jual beli, dia masuk ke dalam istana lah, begitu ya. Nah, rakyat yang kedua karena dia tidak mau dibeli, sombong, tidak mau masuk ke dalam istana, dan dia tidak bisa atau tidak mau menjualnya, hidup dalam keadaan susah. Kenapa? Karena satu, karena kesombongannya dia mungkin menjual barang itu dengan sangat mahal. Padahal raja udah mau beli gitu ya, tapi dengan kesombongannya mungkin dia percaya diri bahwa nanti akan ada yang lebih mahal menjualnya. Enggak kejual-jual. Terus yang berikutnya, mungkin ada di antara barang itu yang dia salah jual kepada pembeli yang lain. Kalau raja kan jelas ya, punya duit gitu ya, tempatnya di mana, lokasinya di mana kita bisa cari. Nah mungkin dia ada menjual barang kepada pembeli yang menipu, nggak dapat kan duitnya. Nah itu yang akhirnya membuat rakyat yang kedua ini sengsara. Nah cerita imajiner inilah yang direlasikan dengan bahasan bisnis ukhrawi itu. Nah dalam pengertian tadi bahwa bisnis ukhrawi ini adalah suatu aktivitas amal ibadah dan segala yang kita lakukan demi untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Nah, itulah yang menjadi dasar pembahasan ini, bahwa ketika kita bisa menjual apapun yang kita miliki, baik itu mempergunakan indera kita, mata, mulut, telinga, indera pengecap dan lain sebagainya, dan itu dipergunakan, artinya dijual itu kan dipergunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membelinya dengan ganjaran yang akhirat. Iya. Nah sebaliknya kalau kita tidak mempergunakan hal itu dengan baik, segala macam indera, ini hanya salah satu contoh ya, indera kita tidak dipergunakan dengan baik, misalkan kita sering gibah, nah itu ganjarannya adalah nanti kerugian di akhirat. Nah yang menarik, kalau saya hubungkan dengan dunia saya, Abi, bahwa dalam bisnis itu kan butuh strategi. Jadi dalam dunia strategi bisnis itu pengaruhnya itu ada dua. Ada pengaruh dari lingkungan internal dan pengaruh dari lingkungan eksternal. Nah di sini Ustadz juga membahas terkait dengan hal itu. Bagaimana kita mempunyai strategi untuk mengendalikan diri kita sebagai lingkungan internal ya. Dan juga bagaimana kita bisa memfilter atau memfilter lah ya istilahnya ketika kita berhadapan dengan lingkungan eksternal. Contoh kita mencari lingkungan yang baik, mencari tempat-tempat yang baik untuk mendukung kita untuk dalam sukses berbisnis ukhrawi. Komunitas ya, juga mendukung berarti ya. Pengajian dan lain sebagainya gitu. Jadi strategi itu lingkungan internal dan eksternal di sini disebutkan gitu ya, bahwa ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, itu kan pengaruhnya internal ya. Betul. Dan juga organ-organ kita itu tentu nanti ganjarannya adalah akhirat.
Dan ketika kita juga disebutkan bahwa ketika kita bisa menerima lingkungan yang memang tujuannya adalah saling mengingatkan, dakwah yang disampaikan Rasulullah itu kan bisa melalui sekolah ya, bisa kita belajar melalui pengajian, sekolah, bahkan orang tua pun juga bisa menyampaikan hal itu. Nah, ketika kita mendapatkan lingkungan eksternal yang tepat, maka kita juga akan membantu kita lah untuk bisa meraih kesuksesan di akhirat nanti. Di akhirat ya, oke. Nah, berarti kira-kira nih kerugian dan keuntungannya tuh ada berapa dan bagaimana itu? Baik, nah ini semuanya dijawab di dalam bab pembahasan tentang bisnis ukhrawi dalam buku ini, Abi. Oh, boleh di-spill ke sahabat? Siap. Ada 5 keuntungan dan ada 5 kerugian. Jadi 5 versus 5. Nah, izin saya bacakan saja ya. Nanti kita bisa sama-sama membahas. Keuntungannya, yang pertama adalah harta dan fana menjadi kekal. Harta yang fana menjadi kekal. Pasalnya, umur fana dikorbankan dan dikerahkan di jalan zat yang maha hidup dan maha kekal, akan berubah menjadi umur yang kekal abadi. Nah, jadi harta yang fana, harta itu kan fana ya. Kita meninggal kan tidak membawa harta ya. Fana itu artinya sementara ya? Ya, sementara. Nah, ketika itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi abadi. Contohnya ya zakat, infak, sedekah, wakaf lah ya, gitu ya. Ketika kita sudah meninggal, bahkan wakaf itu pun bisa bergulir terus mengalir pahalanya. Nah, itu yang pertama. Jadi harta berubah menjadi kekal. Yang kedua? Ya, yang kedua, harganya berupa surga. Jadi ini ganjarannya. Di akhirat nanti akan ada surga yang menanti kita. Kalau kita bisa sukses berbisnis ukhrawi. Lalu yang ketiga, nah ini nilai setiap organ dan indera akan bertambah tinggi dan mahal dari 1 menjadi 1000. Nah, ya ini tadi dijelasin ya? Iya, ya secara internal kan. Kalau dipergunakan mungkin tidak baik, bukan 1 menjadi 1000, mungkin 1 menjadi minus 1000. Hitung-hitungan untung ruginya jadi rugi kan. Gitu ya. Atau bahkan kalau kita tidak mempergunakannya artinya kita diam saja, misalnya let's say gitu ya, anggap saja kita diam. Nah itu bisa jadi menjadi sebuah kerugian. Karena Ustadz kan dalam kesempatan yang lain kan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Betul. Nah dalam bisnis pun impas itu juga bisa menjadi satu kerugian kan, karena kehilangan opportunity untuk mendapatkan keuntungan. Betul. Iya. Karena sayang ya udah dikasih tapi nggak diapa-apain gitu. Ada opportunity untung impas gitu kan. Iya. Jadi itu merupakan sebuah kerugian juga sebetulnya gitu kan. Betul. Kok bisa dapat untung kok malah impas gitu kan. Nah, itulah yang yang ketiga ya. Yang keempat. Yang keempat ya, manusia itu lemah. Sementara cobaannya sangat banyak. Nah, ia miskin, namun di sisi lain kebutuhannya terus bertambah. Nah, ini ketidakberdayaan manusia sebagai makhluk yang lemah. Nah, karena dia berbisnis ukhrawi, maka walaupun dia miskin atau tidak berdaya, tapi kehidupannya tetap saja bisa bahagia, gitu ya. Kan banyak ya, walaupun dia miskin, tapi lebih bahagia daripada orang kaya. Orang kaya banyak pikiran, bagaimana cara menjaga hartanya. Orang miskin walaupun tidak punya harta banyak, gitu ya, tapi dia tidak punya pikiran seperti itu. Rumah tangganya baik-baik saja, anaknya taat kepada orang tuanya, gitu kan. Nah, banyak kan yang seperti itu ya. Orang miskin justru kelihatannya lebih bahagia dibanding orang kaya. Logika duniawinya kan mestinya orang yang kaya lebih banyak duit, lebih bahagia ya. Kayaknya lebih ukhrawi kalau yang miskin. Iya, nah miskin karena dia sifatnya qanaah ya. Dibahas juga tuh dalam buku Ustadz. Puasa hemat ya, gitu. Jika kita bisa bersifat qanaah, cukup dalam kehidupan ini ya akan meraih kebahagiaan juga, begitu. Baik. Nah, yang kelima, nah ini saya bacakan saja ya. Seperti telah diakui secara ijma oleh para pakar,
kalangan yang telah mencapai tingkatan kasyaf, zauq, dan penyaksian bahwa berbagai ibadah, zikir dan tasbih yang dikerjakan organ tubuh, jika hal itu dikerjakan dalam ruang lingkup ridhonya, maka akan berubah menjadi buah surga yang baik dan nikmat, serta ia akan diberikan di saat engkau sangat membutuhkannya. Nah, ini yang saya pikir menjadi kesimpulan dalam salah satu kesimpulan dalam buku ini. Ya, bahwa sebetulnya bisnis ukhrawi itu tujuannya adalah pada hakikatnya jika kita sudah mencapai pada level tertentu, itu adalah bukan hanya memikirkan soal kita masuk surga atau neraka begitu. Tapi kita lebih jauh adalah ya memang kita adalah manusia hamba yang lemah yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan memang diperintahkan bahwa dalam setiap amal dan ibadah itu ya memang diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik nanti sebetulnya. Diarahkannya nanti akan ke sana. Dalam berbagai bacaan saya di Risalah Nur, diarahkannya nanti akan ke sana pembahasan ini begitu. Berarti jatuhnya keuntungan kelima ini udah tingkatan tertinggi ya, tadi karena penyaksian kasyaf, zauq, para ahli tasawuf ya, salik gitu. Betul. Ternyata ujung-ujungnya ridho ilahi itu yang paling paling bernilai, yang paling mahal, yang paling dikejar istilahnya. Keuntungan paling besar lah. Iya, kan ada syairnya ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita akan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah tingkatannya, itu udah berat itu sih. Jadi nggak perlu mikirin akhirat. Ya udah, yang penting ibadah itu perintah gitu kan. Sholat itu perintah, puasa itu perintah, zakat itu perintah, nggak perlu hitung-hitungan lagi, pahalanya berapa. Tapi secara umum untuk orang awam dan sah-sah aja ya. Oh iya. Karena memang Allah menyediakan kesempatan itu, ada ganjaran. Betul. Gitu. Baik. Dalam salah satu bentuk tarbiyah ya, menurut saya, pendidikan untuk menuju kepada level yang lebih tinggi lah. Betul. Karena kan manusia hadir dalam keadaan dari nol kan. Istilahnya mereka juga perlu belajar. Betul. Ya betul. Oke, mungkin kerugiannya bisa kebalikannya mungkin ya. Iya, betul. Kerugian yang pertama saya bacakan saja. Harta dan anak-anak yang kau cintai, hawa nafsu yang kau turuti, serta kehidupan dan masa muda yang kau senangi, semuanya akan sirna dan lenyap seraya menyisakan dosa dan derita yang memberatkan punggungmu. Nah, kalau kita menuruti tadi hawa nafsu, kita tidak sadar bahwa ada pertanggungjawaban nanti di akhirat, begitu ya. Ya itu akan rugi. Karena apa? Hawa nafsu kita di dunia itu tidak akan dibawa ke akhirat. Misalkan hawa nafsu mengejar kekayaan dengan segala macam cara, dengan korupsi, dengan mencuri dan lain sebagainya. Di dunia mungkin kita bisa merasakan kesenangan ya, mungkin ya. Tapi di akhirat itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Bahkan kita akan diganjar dengan neraka. Kalau kita tidak bertaubat ya. Oke. Yang kedua? Yang kedua, engkau akan mendapatkan hukuman sebagai orang yang mengkhianati amanah. Nah, ini masalahnya amanah ya, karena tadi yang diamanahi, kemudian dia berkhianat ya. Ya, cerita yang tadi ya, kita sambung bahwa ada rakyat yang diberikan amanah, tapi dia tidak mau mengembalikannya untuk tujuan bersama, gitu ya. Itu juga kita sebagai manusia punya amanah. Kita kan sebagai diri sendiri kan sebagai khalifah juga ya, amanah terhadap organ tubuh kita ini kan. Nah, itu jika tidak dijaga ya kita akan mendapatkan hukumannya kelak nanti di akhirat. Lalu yang ketiga, engkau telah menghina dan menzalimi hikmah ilahi. Pasalnya engkau menjatuhkan nilai semua perangkat manusia yang mulia kepada kedudukan binatang dan bahkan lebih rendah dari itu. Nah, ya zolim. Saya mengambil contoh beginilah ya. Ini yang menjadi mungkin pengalaman sahabat-sahabat juga yang bekerja atau berbisnis seperti saya lah di dunia bisnis begitu ya. Bahwa ada kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu ya, yang jika kita merayakan kesuksesan bisnis itu dengan pesta, party. Iya. Di sana ada minuman keras, mungkin ada
hal-hal yang haram lainnya, begitu ya. Mm-mm. Nah, minuman keras itu kan sebetulnya menzolimi kan ya diri sendiri. Iya, iya. Ya, efek penyakitnya tuh sudah banyak diteliti oleh di dunia kedokteran kan, Mm-mm. gitu ya. Belum lagi efek jangka pendeknya aja, bisa pusing, Mm-mm. udah itu nyetir mobil sambil mabuk, kecelakaan, Betul, betul. kan zolim kan, Mm-mm. seperti itu kan. Nah, itulah yang saya pikir ada kata kuncinya tuh. Mm-mm. Kalau banyak yang halal, ngapain sih pilih yang haram gitu ya? Iya, iya, iya. Kalau di sana ada air mineral atau teh manis, ngapain kita pilih bir misalkan begitu ya, atau wine gitu. Banyak sekali kan yang halal kan, Betul, Abi kan. Yang haram itu sedikit sebetulnya. Nah, kenapa kita harus memilih haram yang sedikit? Padahal yang halal itu banyak. Itu analogi di makanan dan minuman. Padahal sama-sama dibayar juga ya. Iya. Mungkin lebih mahal juga. Iya, lebih mahal. Dan yang halal itu lebih banyak sehatnya, lebih banyak dampak kesehatannya gitu ya, jika tidak berlebihan juga begitu ya. Iya, iya. Iya. Oke. Lanjut, yang keempat berarti Yang ya. keempat, nah, engkau akan selalu mengeluh dan mengaduh. Engkau juga akan merintih dan sedih akibat perpisahan dan beratnya beban kehidupan yang telah membebani punggungmu yang lemah, di samping kondisimu yang papa dan tak berdaya. Nah, inilah bisnis ukhrawi yang dilakukan oleh orang yang tidak tepat gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa mungkin ya, berpikir dunia ini adalah tujuan hidupnya. Jadi dunia penuh ketakutan, penuh kekhawatiran gitu ya, penuh rasa was-was. Ya itu karena dia berpikir bahwa hidup ini mungkin hanya di dunia, tidak ada di akhirat nanti gitu ya. Takut hartanya habis, takut mati gitu ya. Nah, ini yang yang istilahnya Ustadz mengistilahkan adalah merintih dan sedih ya, selalu merintih dan sedih gitu ya. Artinya dia ketakutan, gelisah gitu ya. Iya. Karena semuanya dikerahkan hanya untuk dunia saja semata gitu. Dan nggak ada gambaran nanti ada akhirat. Akhirnya melihat kondisi dunia itu kan pancaroba ya, gampang sekali berubah-ubah segala macam. Belum dunia yang luar, dunia internalnya aja udah banyak perubahan gitu. Seperti contoh mungkin orang masih single kan masih bisa ngatur diri sendiri. Itu semakin berumur udah berubah. Betul. Udah berdua menikah berubah lagi tuh kondisinya. Apalagi sudah punya anak berubah lagi. Apalagi udah menjadi kakek nenek. Banyak sekali perubahan-perubahan yang berarti kan itu menandakan ternyata dunia itu ya banyak perubahannya. Iya. Dan jika perubahan itu tidak disadari bahwa itu merupakan kehendak Allah, nah itu jadinya kita akan merasa ketakutan tadi, rasa was-was dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau mau yang nggak berubah-berubah, yang lancar saja, enak-enak saja, ya itu di akhirat. Iya, betul. Artinya Allah akan kasih nih yang versi enaknya nanti. Gitu. Betul. Siap. Yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah hadiah Tuhan yang indah, seperti akal, kolbu, mata, dan seterusnya, tidaklah diberikan kepadamu, melainkan agar engkau siap untuk membuka pintu kebahagiaan abadi atau masuk surga. Nah, ini kuncinya di sini kan. Jadi di sini ditambahkan alangkah ruginya manakala hadiah tersebut malah menjadi sesuatu yang menyakitkan di mana ia membukakan pintu neraka untukmu. Nah, ini yang tadi ya, motivasi bisnis ukhrawi itu adalah semestinya adalah untuk meraih surga, bukan untuk meraih neraka. Kalau kita tidak mempergunakan dengan baik, hadiahnya neraka. Tapi kalau kita mempergunakannya dengan baik, maka akan berhadiah surga. Gitu. Berarti semuanya ada konsekuensi, ada rewardnya ya? Iya, betul ya. Di dalam bisnis kan juga gitu ya. Terutama untuk jika seorang founders atau pengusaha itu berhadapan dengan karyawan ya, ada reward and punishment gitu kan. Ketika karyawan ini bekerja dengan baik, memiliki kinerja yang baik, disiplin, memiliki etika dan
dapat menghasilkan suatu hal yang bermanfaat untuk perusahaan, tentu akan dikasih reward gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau dia sudahlah dia merugikan perusahaan, mungkin dia melakukan fraud gitu kan, tidak disiplin, ya hadiahnya bisa pemecatan kan. Dipecat ya. Iya, tentu melalui SP1, SP2, SP3 dulu kan. Kalau bisnis ukhrawi ngeri sekali ya, dipecat sebagai hamba. Iya, nah itu apa namanya, itu yang paling menakutkan sebetulnya. Berarti ada pecat ukhrawi ini. Iya, betul. Oke. Baik Abi, terima kasih banyak, ini luar biasa insight-nya ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Abi, bisa nggak sih kasih tips kepada saya dan sahabat semua podcast di sini untuk menjalankan bisnis ukhrawi ini dengan ya dengan baik gitu dan lancar gitu. Kalaupun seandainya ada resiko untuk rugi, bagaimana cara mengantisipasinya gitu? Kalau ada kesalahan, tentu kan kalau bisnis mungkin nggak semuanya lancar, ada saja mungkin kesalahan, entah itu dari internal atau eksternal gitu. Nah, itu kiat-kiatnya seperti apa? Oke, baik ya. Saya coba merelatekan atau merelasikan dengan tadi yang saya bilang, strategi bisnis itu tadi ya. Tentu ini karena bahasanya sudah bisnis ukhrawi, maka tidak ada salahnya izin saya untuk mendekatkan dengan strategi bisnis itu tadi. Oke. Jadi kesimpulan atau pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa dalam meraih kesuksesan bisnis ukhrawi itu tentu membutuhkan strategi. Nah, strategi itu yang tadi telah saya jelaskan ada dua pengaruhnya, dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalau di bisnis itu, lingkungan internal itu terkait dengan SDM, terkait dengan keuangan, terkait dengan sumber daya yang berasal dari dalam. Kalau lingkungan eksternal itu pengaruh politik, keadaan ekonomi, juga pengaruh persaingan, kompetisi, pengaruh vendor, pengaruh konsumen dan lain sebagainya. Nah, begitupun juga di bisnis ukhrawi ya. Tentu kita harus bisa memiliki strategi tersebut. Di lingkungan internal, bagaimana caranya kita bisa menjaga agar hati kita itu bisa terus-menerus terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin caranya, satu, yang pasti yang diperintahkan oleh Allah itu beribadah, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkannya. Beri CEO-nya hati kali ya? Iya, mungkin. Terus yang kedua, dalam setiap beramal itu ya harus diorientasikan, kepentingannya itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itulah yang mungkin dari sisi internal. Artinya memang harus ada istilahnya tuh kalau di dunia tasawuf ya, bukan tarbiyah. Tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyatun nafas, dan juga ada riadoh ya. Riadoh ya. Riadoh. Itu yang latihan. Kalau dalam bisnis training ya. Training, ya, harus mentraining karyawannya gitu kan. Nah, ini mentraining kita punya hati ya. Dan kita punya hawa nafsu gitu kan. Nah, dari lingkungan eksternal ya kita harus mencari tempat-tempat yang memang mendukung kita untuk kesuksesan bisnis ukhrawi. Ya, kalau saya sih mungkin setiap orang berbeda-beda ya, gitu ya. Kalau saya memang mencari komunitas kajian seperti di Risalah Nur ini, gitu ya. Dan upayakan kita tetap istiqomah. Lalu juga mencari pergaulan-pergaulan yang baik, menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk, gitu ya. Menghindari pergaulan yang buruk bukan berarti kita tidak berteman, gitu kan. Bukan berarti kita putus silaturahmi. Justru itu bisa menjadi ladang dakwah, gitu kan. Tapi ketika dunianya memang sudah terlampau mengancam kita punya akidah, gitu ya, dan akhlak, ya itu lebih baik dijauhi sih kalau menurut saya, gitu ya. Karena kita punya keterbatasan juga kan sebagai manusia, gitu. Ya, lalu dalam bisnis itu kan juga ada salah tadi ya, bisa menyebabkan kerugian, dan itu adalah hal yang biasa. Betul. Begitupun di bisnis ukhrawi, kita sebagai manusia dan hamba itu kan wajar salah ya. Wajar. Bahkan manusia itu katanya tempatnya salah dan lupa kan. Betul. Nah, artinya ada potensi untuk itu. Betul, gitu. Betul. Dan di sini
kalimat terakhir Ustadz menganjurkan kita untuk selalu ketika kita salah ya, saya bacakan saja ya. Kalau engkau berbuat salah, beristighfarlah, lalu bersimpuhlah di hadapannya. Maksudnya beristighfar, bersimpuh, bermunajat gitu ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling penting adalah taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, ketika itu tentu Allah Maha Pemaaf kan, Allah Maha Rahman dan Rahim. Ya, kesalahan kita itu akan bisa dimaafkan, insya Allah, jika kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Jadi hal yang biasa, nggak usah perlu khawatir ya. Saya juga setiap hari pasti ada aja salahnya gitu ya. Begitu juga mungkin sahabat-sahabat yang lain, pasti setiap hari juga ada salahnya. Cuman jangan lupa kita untuk terus beristighfar dan bertaubat. Ya minimal kita ketika salah, respon kita beristighfar. Ketika kita respon beristighfar kan kita udah pasti tuh ingatnya kan ke Allah kan. Bukan mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Aneh. Gitu ya. Kan ada orang berbuat salah, wah apalah kebun binatang semuanya gitu ya. Itu ingatnya ke sana. Tapi kalau kita mengucapkan istighfar, ya itu pasti akan relate-nya hati kita pasti ke Allah. Iya, jadi kalau berbuat salah, ingatnya istighfar, yang diucapkan istighfar, mungkin bisa jadi di situ langsung terhapus tuh kesalahannya. Tapi kalau yang keluar macam-macam, malah jadi double, bukan jadi hapus, malah ditambah. Betul. Ya. Baik sahabat semua, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan kita di podcast kali ini, luar biasa. Ini tentu saja membuat wawasan kita lebih luas lagi, pemahaman kita menjadi lebih dalam, khususnya terkait tema bisnis ukhrawi yang menguntungkan. Mudah-mudahan sahabat semua bisa melakukan bisnis ini dengan lancar sebagaimana tadi yang disarankan oleh narasumber kita Baru Labi dengan strategi yang sudah disebutkan tadi. Untuk terakhir kalinya, mungkin sedikit motivasi untuk kita Baru Labi sebelum kita tutup podcastnya. Baik, siap. Oke, sahabat Risalah Nur semua, bahwa hidup kita ini adalah perjalanan. Hidup ini tentu butuh pelajaran dan hikmah gitu ya. Nah, jadi dalam konteks bisnis ukhrawi ini, yang di pembahasan dalam buku ini, itu adalah berharap kesuksesan kita di akhirat. Nah, itu adalah bentuk training atau riadoh tadi ya. Bentuk training, salah satu bentuk training atau riadoh tadi, untuk sesungguhnya kita meningkat kepada level berikutnya, yaitu kepada level bahwa hidup ini memang diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kayak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tahap menuju itu kan kita butuh pembelajaran. Layaknya kita dulu sebagai anak TK dan SD gitu ya, diajarkan bahwa tujuan sholat itu apa? Tujuan sholat itu adalah untuk mendapatkan pahala. Ketika kita mendapatkan pahala, bagaimana? Kita akan masuk surga. Di surga ada apa? Di surga tempatnya bagus, semuanya yang diinginkan oleh anak-anak itu semuanya bisa tercapai. Nah, itu dalam rangka untuk training kan, dalam rangka untuk melatih diri mereka agar istiqomah. Nah, saya merasakan juga kalau kita sudah istiqomah, lama-kelamaan tentu dengan kesungguhan gitu ya, dengan berharap juga bahwa kita akan terus memperbaiki diri, itu akan, insya Allah kita akan sampai gitu ya, bahwa meningkat, bahwa ya memang kita serahkan semuanya hanya kepada Allah. Walaupun jujur juga, kadang-kadang juga kan masih yang namanya iman naik turun gitu ya. Tapi itulah yang namanya kita training. Di dalam dunia bisnis kan, untuk ketika kita punya karyawan kan juga harus di training kan, untuk dia bisa meningkat level kemampuannya dari level yang terendah menuju level yang tinggi. Nah, kita harapkan nanti Ustadz Said Nursi dalam pembahasan buku-buku yang lain itu memang menjelaskan dan menegaskan bahwa hidup ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini dalam konteks
di dunia strategi bisnis ya, mungkin kalau kita bisa membuat SWOT gitu ya, ada strength, ada weakness, opportunity dan threat, ada kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman, itu bisa juga tuh diterapkan tuh untuk kepada diri sendiri. untuk kita bisa meraih kesuksesan di bisnis ukhrawi gitu ya. Nah itu mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu bantuan support untuk mendapatkan strategi yang tepat sehingga kita bisa istiqomah. Mungkin itu saja, Abi. Baik, Abi, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya sudah bisa bersama kita di podcast ini. Tentunya mudah-mudahan sahabat semua juga mendapatkan wawasan yang luas dan pemahaman yang mendalam, dan yang paling terpenting adalah terus termotivasi untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Baik, sahabat semua, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast Nur Semesta. Saya Ma'ruf, pamit undur diri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.